Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Fatala dengan NIM 1020 6240 0144 kelas IS 0701. Penjelasan use case utama. Use case pertama adalah login. Login ini merupakan proses autentikasi awal yang wajib dilakukan oleh seluruh aktor sebelum mengakses sistem. Proses ini menentukan hak akses pengguna berdasarkan perannya, sehingga keamanan data itu dapat terjaga. Selanjutnya, manajemen data pelanggan yang digunakan oleh front office dan admin untuk menambah, memperbarui, dan melihat data pelanggan secara terpusat. Kemudian terdapat pencatatan transaksi laundry yang menjadi proses inti dalam sistem. Pada use case ini, front office mencatat detail transaksi seperti jenis layanan, berat cucian, total harga, ataupun status pembayaran. Data ini menjadi dasar bagi proses produksi dan pelaporan. Use case riwayat cucian dimodelkan dengan relasi ekstrem terhadap catatan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa riwayat cucian ini bersifat opsional dan digunakan ketika diperlukan. Misalnya untuk pelacakan status ataupun penanganan komplain di pelanggannya. Selanjutnya, pembaruan status cucian yang dilakukan oleh back office. Melalui use case ini, status cucian ini diperbarui secara bertahap hingga selesai dan dapat dipantau secara real time oleh front office. Selanjutnya, kirim notifikasi cucian itu memiliki relasi include dengan pembaruan status cucian. Artinya setiap kali status cucian ini diperbarui menjadi selesai, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi tanpa perlu aksi tambahan dari pengguna. Selain itu, terdapat integrasi data ke P-Postmark yang dijalankan oleh sistem untuk mensinkronisasikan data transaksi dengan sistem keuangan. Terakhir, pembuatan laporan operasional dan manajemen hak akses pengguna yang hanya dapat diakses oleh admin sebagai bagian dari fungsi pengelolaan dan evaluasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan class diagram yang menggambarkan struktur statis sistem, termasuk class, atribut, operation, serta relasi antar kelas yang mendukung proses bisnis laundry. Penjelasan class pertama yaitu adalah role, yang berfungsi untuk mendefinisikan hak akses pengguna seperti admin, front office, dan back office. Ketika user mempresentasikan pengguna sistem yang memiliki atribut seperti username dan password, serta operasi login dan logout, setiap user hanya memiliki satu role, namun satu role dapat dimiliki oleh banyak user. Kelas pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan secara terpusat. Satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi laundry. Kelas transaksi merupakan pusat sistem karena mencatat seluruh aktivitas layanan laundry, termasuk tanggal transaksi, total harga, dan status pembayaran. Selanjutnya, detail transaksi yang menyimpan rincian layanan seperti berat cucian dan total biaya. Relasi ini bersifat composition karena detail transaksi ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa transaksi induk. Selanjutnya, class layanan menyimpan informasi jenis layanan laundry dan harga yang digunakan oleh detail transaksi. Selanjutnya, class cucian ini mempresentasikan proses pengerjaan cucian di bagian production. Setiap transaksi ini memiliki satu proses cucian dan statusnya itu dapat diperbarui hingga selesai. Selanjutnya, class notifikasi yang berfungsi untuk mengirimkan pemberitahuan ketika status cucian telah selesai diproses. Selanjutnya, class laporan ini digunakan oleh admin untuk menghasilkan laporan operasional berdasarkan data transaksi. Dan terakhir, class integrasi PeopleSmart berperan sebagai penghubung antara sistem Super Laundry Juandra dengan sistem eksternal PeopleSmart untuk mensinkronisasikan data keuangan. Baik, saya akan menjelaskan relasi antar kelasnya. Relasi antar kelas ini dirancang untuk mencerminkan alur operasional nyata di lapangan. Jadi yang pertama itu ada relasi antara role dan user, ini bersifat satu ke banyak. Relasi pelanggan dan transaksi ini menunjukkan bahwa satu pelanggan itu dapat melakukan banyak transaksi. Setelah itu, relasi transaksi dengan detail transaksi dan cucian itu bersifat composition, yang menandakan ketergantungan data yang sangat-sangat kuat. Setelah itu, relasi cucian dengan notifikasi, serta transaksi dengan integrasi P-Postmark. Itu bersifat dependensi dikarenakan apa? Dikarenakan proses tersebut itu hanya terjadi pada kondisi tertentu dan tidak melibatkan kepemilikan data. Baik, sekian penjelasan terkait use case diagram dan class diagram. Jika ada salah kata, saya mohon maaf selebih-lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ragi Wulansari dengan NIM 1020624047. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diagram yang sudah saya bikin, yaitu ini pertama yaitu diagram ERD. Jadi di sini ada entitas pelanggan, untuk primary key-nya ada ID pelanggan dan atributnya ada nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian di sini untuk entitasnya ada transaksi. Untuk primary key-nya ada ID transaksi, dan untuk atributnya ada tanggal transaksi, total harga, dan status pembayaran. Kemudian untuk variant key-nya ada ID pelanggan dan ada ID user. Selanjutnya ada detail laundry. Di sini untuk primary key-nya ada ID detail, jenis layanan, berat, harga, dan untuk variant key-nya ada ID transaksi. Dan selanjutnya di sini ada user. Untuk primary key-nya ada ID user, untuk atributnya ada nama user, username, password, dan untuk role-nya di sini bisa front office atau back office. Kemudian di sini ada status cucian. Untuk primary key-nya ada ID status, status
Untuk atributnya ada status proses, waktu update, dan untuk verifying key-nya ada ID transaksi dan ID user. Nah, di sini untuk kardinalitas atau relasinya, untuk pelanggan ini bisa memiliki banyak transaksi, jadi one to many, dan transaksi ke detail laundry ini juga sama, yaitu one to many. Jadi satu transaksi ini tuh bisa memiliki banyak detail atau jenis detail laundry-nya. Nah, kemudian dari transaksi ke status cucian ini juga one to many. Kemudian transaksi ke user. Jadi satu user ini bisa memiliki banyak transaksi dengan pelanggan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke activity diagram. Di sini, pertama, pelanggan ini akan menyerahkan pakaian dan memilih layanan. Kemudian akan ke front office dan dari front office ini akan menerima pakaian dari pelanggan, mencatat data pelanggan dan membuat transaksi baru, kemudian menginput detail cucian seperti berat atau jenis layanannya. Nah, kemudian akan mengkonfirmasi transaksi dan masuk ke sistem. Dari sistem ini nanti akan menyimpan data transaksi, menampilkan status cucian secara real time, dan meneruskan data cucian ke back office. Dari back office ini nanti akan menerima data cucian dan akan melakukan proses pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan. Kemudian akan menyelesaikan cucian dan mengupdate status. Setelah itu, setelah statusnya sudah diupdate, akan masuk ke sistem dan sistem ini akan menyimpan perubahan status secara real time dan mengirim nih notifikasi otomatis ke front office. Jadi dari front office ini nanti akan setelah diterima, dia akan menghubungi pelanggan dan kemudian pelanggan akan mengambil cucian. Seperti itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komponen diagram. Pada bagian ini dijelaskan kayak struktur komponen dari sistem informasi operasional laundry ini menunjukkan bagaimana aplikasi disusun secara logis serta bagaimana fungsi-fungsi utama itu saling berinteraksi dalam sistem. Di sistem ini terdiri dari dua sisi pengguna, yaitu front office dan back office. Untuk front office sendiri itu digunakan untuk pelanggan, untuk melakukan pemesanan layanan dan melihat status proses laundry. Untuk back office itu digunakan untuk pengelola dalam memproses pesanan, data transaksi, serta mengelola data layanan. Pada sisi pengguna itu terhubung dengan application layer yang berfungsi sebagai pusat logika bisnis. Pada layer ini terdapat komponen sistem informasi manajemen personal laundry yang menangani alur operasional. Untuk komponen bisnis logic menerapkan aturan bisnis serta komponen API atau backend service yang menyediakan akses layanan bagi front end. Selain itu, sistem juga memiliki komponen database yang menyimpan berbagai artefak data seperti data user, data pelanggan, data transaksi, dan data layanan. Dan yang lain juga. Untuk interaksi antar komponen ini memastikan bahwa setiap proses itu dapat dijalankan secara konsisten mulai dari input pengguna, pemrosesan transaksi, hingga penyimpanan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang deployment diagram. Nah, untuk ini, di, di deployment diagram itu kayak menggambarkan bagaimana sih sistem dijalankan secara fisik di lingkungan komputasi. Dan diagram ini menunjukkan node, perangkat, serta koneksi yang digunakan pada sistem beroperasi. Pada bagian pengguna terdapat dua node, yaitu front office dan back office yang masing-masing menjelaskan web browser atau aplikasi laundry-nya. Untuk node ini mewakili perangkat fisik seperti komputer, pelanggan, atau perangkat admin yang digunakan untuk mengakses sistem melalui jaringan. Kedua perangkat tersebut itu terhubung melalui protokol HTTP ke application server. Dan application server itu adalah node utama yang mengakses aplikasi, memproses permintaan, menjalankan logika bisnis, juga menyediakan layanan API yang digunakan oleh sisi pengguna. Application server sendiri itu terhubung melalui koneksi database ke database server. Database server itu bertugas untuk menyimpan data secara permanen termasuk data user, data pelanggan, data transaksi, dan data layanan. Dengan struktur deployment seperti ini, sistem dapat berjalan secara terdistribusi dan juga mudah diakses. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Chandra Kurniawan dengan NIM 10206240. Oke, jadi kelompok kami membahas tentang Super Laundry Juanda dan saya menjelaskan tentang sequence diagramnya. Jadi sequence diagram di sini saya membuat ada 3 bagian. Yang pertama ada pencatatan transaksi baru yang disertai dengan aktor front office dan tiga aktivitas yaitu from transaksi, transaksi controller, dan database. Yang pertama, from office itu menginput data transaksi dulu seperti pelanggan dan cucian, kemudian submit transaksi. Setelah mensubmit transaksi, transaksi controller itu mengirim data pelanggan dan juga transaksi seperti berat dan layanan. Kemudian database mengirimkan notifikasi sukses ke transaksi controller dan menampilkan konfirmasi ke from transaksi. Setelah berhasil dari front office, kemudian lanjut ke back office, yaitu pengerjaannya. Jadi setelah menjadi back office, itu memilih cucian dengan ID cucian dan update status baru yang akan dikerjakan. Kemudian dari from produksi itu memproses update status karena sudah dipekerjakan, apakah kemudian ada produksi controller itu apakah semua selesai,
dan dari cucian, dan setelah itu membuat notifikasi. Kemudian dari produksi controller itu menampilkan status terupdate ke from produksi. Setelah semua berjalan dengan lancar, kemudian balik lagi ke front office untuk mengambil cucian dan penyelesaian transaksi. Dengan yang pertama, di sini ada dua aktivitas, yaitu cari transaksi dan input pembayaran. Jadi pertama kita cari transaksi dulu, ID transaksi, kemudian ngambil gitu data detail transaksi, kemudian kita cek status notifikasi. Setelah itu dari data transaksi kembali ke data transaksi ready. Setelah itu, setelah data-data itu sudah terkumpul, lanjut ke bagian pembayaran. Dari front office itu melakukan pembayaran, kemudian menyelesaikan transaksi, kemudian diupdate status transaksi hingga selesai, kemudian dari data transaksi menampilkan notifikasi, tampilkan bukti selesai. Terima kasih.